kabarnya ikat-ikat di bawah-bawah ini matinya baru 1 kali. Di tempat saya ikan itu mati 5 kali. Ditanya oleh jamaah, ditanya oleh orang rumah, ditanya oleh tetangga, Ustaz dari bau-bau, ya, bagaimana Ustaz ketika berada di masjid agung bau-bau, rasanya gimana Pak Ustaz? Panas. Kalau ada orang bertaubat, apakah taubatnya diterima Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Kalau ada yang pernah ke dukun, lalu pulang dari tempat dukun, mati, belum sempat bertobat, neraka jahanam kekal selamanya. Kalau ada orang yang punya tuyul, pulang dari sini, lepaskan tuyulnya. Masih meminta kepada berhala, meminta kepada patung, meminta kepada kayu, meminta kepada batu. Ustaz Somad ngomong batu, dia sendiri pakai cincin. Ini tidak ada jinnya, ini hanya untuk perhiasan. Nggak apa-apa, ibu pasti tertarik kan? Tunggu sana. Kalau hanya sekedar perhiasan tidak apa-apa, tapi kalau sampai meyakini ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah, maka kita sudah mempersekutukan Allah. Syirik. Lain asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kalau kau persekutukan Allah, layak batanna amaluka, maka gugurlah amalmu, tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Selama tidak mempersekutukan Allah dan bertaubat sebelum mati, insya Allah diterima Allah lah taubatnya. Namanya taubat nasuha. Enaknya kalau ceramah dengar rame-rame ini, kalau ustadznya nanya, kalau kita nggak bisa jawab, tinggal gerakkan aja mulut. Nggak tahu kita salah. Kalau tanya namanya tobat nasuh, nggak kedengaran karena ramai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang selingkuh tobat, mudah-mudahan suami ibu tidak dilarikan pelakor, mudah-mudahan yang selama ini orangnya suka riba, namimah, ngadu domba, menceritakan aib orang lain, bertaubat sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jangan tersinggung. Janji bisa. Mohon yang jamin bahwa besok dia masih hidup angkat tangan. Abdul Somad pulang keluar dari rumah, langkahkan kaki, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata. Kalau Abdul Somad mati di bau-bau, jenazahnya jangan bawa pulang ke Riau, tetap kuburkan di bau-bau. Kenapa? Menyusahkan panitia. Tiket jenazah mahal. Terangkan dari rumah, berarti siap mati. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Besok kita akan terbangun pagi dan kita berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Yang jadi masalah, siapa yang jamin bahwa kita besok pagi masih hidup? Berapa banyak orang yang sehat walafiat waktu tidur, begitu bangun istrinya menangis, istrinya menangis mengadu ke Ustaz Somad. Ustaz Somad, suami saya dari malam sehat, habis nonton TV, pas tidur masih manggil saya. Begitu jam 3 malam saya pegang badannya sudah dingin, meninggal Pak Ustaz. Kisah nyata, true story, orangnya masih ada, jamaah di Pekanbaru, gak boleh disebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Mudah-mudahan malam ini semuanya bertaubat nasuha. Siapa yang mengatakan kita masih hidup? Jantung berdetak, letaknya di sebelah kiri. Alhamdulillah masih berdetak. Yang masih ragu jantungnya berdetak atau tidak, pegang jantung sebelah kiri. Kalau tidak berdetak, cepat kasih tahu panitia. Kayak kapan
sudah siap. Jantung berdetak karena Allah, darah mengalir karena Allah, nafas berhembus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita sudah lama mati. Kalau memang semua karena Allah, kenapa yang mabuk masih hidup? Kenapa yang sakau masih hidup? Kenapa yang berzina masih hidup? Kenapa yang laga ayam masih hidup? Kenapa yang curang masih hidup? Kenapa koruptor masih hidup? Itu karena Bismillahirrahmanirrahim. Allah masih sayang seperti aku ke kamu. Kalau Allah tidak sayang, seandainya ayat Al-Quran yang pertama itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Al-Muntaqim, dengan nama Allah yang maha perkasa dan maha membalas hukuman. Kalau namanya pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha berkuasa, sudah lama dunia ini kosong karena orang berdosa langsung mati, yang mabuk langsung mati, yang berzina langsung putus. Tapi karena Allah masih sayang, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada tetangga kita sampai malam ini tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, yang salah itu kita atau tetangga? Kita yang salah. Kenapa kita tidak ajak dia sholat? Betul. Maka besok malam siap mengajak tetangganya sholat, melalui Facebook. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Tomar, saya mau tobat gimana caranya? Salat sunat taubat. Niatnya apa Ustaz? Usolli sunat taubat rakaataini lillahi taala. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah taala. Kalau pakai bahasa Buton, saya belum belajar. Bahasa Buton yang saya pelajari baru 1 kalimat. Itu pun tadi ditanya, habis makan lupa. Apa kalimatnya Pak Ustaz? Pak Tua Palele. Betul. Alhamdulillah. Lama sekali namanya jalan. Tua Palele. Apa Pak Tua Palele? Tua Palele. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sholat sunat taubat, ayatnya terserah. Mau alam nasrah bagus, wa duha bagus, kul huwallahu Ustaz, ya udahlah cukupnya. Lalu setelah itu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Enaknya kalau rame-rame, yang gak hafal tinggal gerakkan dulu. Pas ditanya sama kawannya, kau hafal yang dibilang Ustaz Somad? Enggak. Terus kok tadi kok kayak hafal? Itu namanya lip sync. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah Rabbal baraya, Allah yang menciptakan semua makhluk. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal khataya, dari semua dosa-dosa. Rabbi zidni, tambahkan untuk aku ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa waffiqni, berikan aku taufikmu amalan salihah, supaya beramal soleh, bukan sholat. Saya sedang berada di Kepulauan Buton. Jadi saya tinggal di kota Pekanbaru. Kalau saya dari Pekanbaru mau ceramah,
kepulauan-kepulauan yang ada di Riau itu mesti ke pelabuhan dulu. Nama pelabuhannya Pelabuhan Tanjung Buton. Apakah orang Riau yang kemari atau orang sini yang ke Riau? Nantikan setelah berikut ini. Artinya yang mengkaji ini nantilah anak-anak kita di kampus, insya Allah, bahwa kita satu budaya, satu ikatan, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman selama ini saya cuma sampai ke Tanjung Buton, tapi sekarang setelah pulang dari Bau-Bau, saya akan berkata kepada orang Pekanbaru, kalian hanya baru sampai Tanjung Buton, aku sudah ke Pulau Buton. Oh, Ustaz Somad sombong. Bukan sombong, aku. Saya sudah bersilaturahim dengan saudara-saudara saya. Ini saya datang pertama kali gitu, pertama kali. Tapi kelihatannya kita sudah lama bertemu. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata ibu-ibu di rumah jabatan Pak Wali Kota Bau-Bau di Rujak tadi? Ustaz Somad, kami sering melihat Ustaz di YouTube. Mudah-mudahan kalau nonton YouTube duluan ceramahnya berhenti baru tertidur. Soalnya banyak juga bukan dia mendengar YouTube, Ustaz Somad menceramahi orang sedang tidur. Tapi nggak apa-apa, kalau kita sebelum tidur dengar ceramah, insya Allah mimpinya mimpi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai mati malam itu, insya Allah husnul. Kita apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan. Jadi banyak juga jamaah-jamaah yang ngomong, Ustaz Somad, saya tadi malam mimpi ketemu Ustaz Somad. Pasti sebelum tidur kamu dengar ceramah. Nah biasanya yang ngaku-ngaku gitu tuh ke saya 3 orang, bapak-bapak, anak-anak, nenek-nenek. Alhamdulillah sampai sekarang anak gadis belum menikah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sering berselawat, mudah-mudahan bisa mimpi ketemu Rasulullah. Kalau kita sering beristighfar, mati kita malam itu, maka insya Allah kita husnul khatimah. Tapi ini ada pesan tapi, jangan gara-gara saya cerita taubat, cerita mati, lalu besok orang Bau-Bau semuanya bawaannya mau. Tiba-tiba besok rapat di kantor wali kota, Pak Wali Kota nanya kepada semua, gimana orang komunikasi pimpinan daerah Kota Bau-Bau, bagaimana visi-misi kita ke depan 2023, 2024, 2025? Pak Wali, kita nggak usah pikir jauh-jauh, kita mau mati aja. Bukan itu maksudnya. Kalau kita ingat mati, kita jadi takut buat dosa, betul? Kalau kita ingat mati, angan-angan kita tidak terlalu panjang. Tapi masalah kita bekerja, buka toko, bisnis, punya kapal laut, menangkap ikan, ikmal hidupnya kakak ta'ishu abada, buatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Tapi kalau untuk beribadah, maka seakan-akan kita mati besok. Ini nanti malam ini kita tahajud semua insyaallah, amin. Kita anggap ini malam yang terakhir, betul? Nanti bapak ngomong sama ibu, mama, sesuai ceramah Ustaz Somad, ini adalah malam yang terakhir bagi kita. Langsung ibu ngambil kertas dan pena, surat wasiat. Maksudnya ini malam yang terakhir. Kalau kita masih hidup besok malam, itu adalah bonus dari Allah. Tapi andai kita mati malam ini, insya Allah kita sudah sholat maghrib isya berjamaah, amin. Kita pula nanti malam akan tahajud, sholat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha
sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam, ingat kau katakan mati. Bismika Allahumma ahya. Jamaah jangan ikut, nanti khawatir dia tertidur. Saya ingatkan sendiri. Bismika Allahumma